Tuh, bentar ya, aku skip Tuh, dulu. mana Tuh, yang bentar. aneh? Yang anehnya masa mana Tuh. ini? Mbak ngapain di sini, Mbak? Astagfirullahaladzim. Aduh, udah server mbaknya kayaknya. Gue orang Islam, tinggal di rumah orang Kristen. Kalau gue pulang kerja, gue selalu bilang, Shalom. Shalom, selamat datang kembali bersama saya di channel Yata Official. Kita kembali mereaction video lagi. Video yang akan kita reaction yaitu dari Instagram. Jadi agak cukup beragam nanti karena saya dapatkannya dari Instagram. Tentu tidak terlepas dari video-video yang rohani atau beragam video yang berkaitan dengan hal-hal yang seperti konten yang biasa kita reaction selama ini. Oleh sebab itu tanpa basa-basi kita langsung aja ke videonya. Video yang pertama ini bocil protes berita Natal di gereja katedral. Guys, aneh banget guys. Ini kan gereja guys. Tuh, Apanya yang aneh? pada Natal kan. Ah, tunggu bentar ya. Nanti buat tunjukin lagi. Tunggu sebentar. Loh, apa yang aneh ini diberitain Ini sama kan aneh ini? lagi apa nih Natal nih Bocil. berita masuk di TV gua. Nah, terus ada yang aneh di sini. Ada yang aneh, ada yang beda sendiri di sini. Gak ada yang aneh. Tunggu bentar ya. Nah, tengok. Lihat baik-baik. Tunggu sebentar. Tunggu bentar ya, aku skip Loh, dulu. mana yang Tunggu aneh? bentar. Yang anehnya masa mana Tuh. ini? Mbak ngapain di sini, Mbak? Astagfirullahaladzim. Aduh, udah server mbaknya kayaknya. Jadi ternyata yang anak ini, si bocil ini anggap aneh, yaitu mbak-mbaknya tadi itu ya. Ini tak kasih tunjuk, yang mbak-mbaknya yang pembawa acara. Nanti videonya saya putar ya. Ini kan potret, nanti saya kasih landscape yang bagian bawah. Lah ini kan, dia kan pembawa acara, cil. Anak dia mbak ini kan pembawa acara, itu kan tugasnya dia, bukan berarti dia ikut ibadahnya, bukan berarti dia sudah jadi agama Kristen. Ya apa sih? Emang salah kalau dia sudah bertugas kan gitu ya? Gimana pendapat kalian tentang anak ini? Kalau menurut saya ini namanya sudah mulai dididik dari kecil aja, toleransi itu sudah mulai nggak ada. Beda dengan video yang pernah saya reaction pada beberapa minggu lalu, itu ada justru salah satu sekolah mereka ajak tidak belajar dalam gereja, di wihara dan tempat-tempat agama lain, bukan hanya di Islam doang. Gitu. Anak ini mulai ada bibit intoleran gitu loh, karena melihat ini aja dia sudah anggap aneh, padahal nggak ada yang aneh, wajar lah, karena namanya juga berita dan bang ini kan mengerjakan tugasnya, bukan berarti dia ikut ibadah, kan dia nggak ikut ibadah, kan dia hanya di saat meliput aja, gitu loh. Waduh, bocil. Oke lah, nggak usah kita pusing sama anak ini, kita lanjut pada video berikutnya. Ini ada video anggota mayoritas tapi nyimpan Alkitab, kepo ya. Lu kan Islam ya, terus kenapa di sini ada Alkitab? Itu Al-Quran, sebelahnya itu Al-Quran. Nggak, gue percaya lu bentar lagi nih. Nggak apa-apa, Vi. Ngomong-ngomong aja sama aku, kita saat teduh bareng gitu kan. Udah baca Alkitabnya Ya sampai kita mana, saat Vi? teduh bareng, betul. Enggak, Alda kan udah nggak di sini. Udah lama loh, Alda Siapa nggak di tahu sini. ada jamahan Roh Kudus kan. Udah lah, Vi. Nggak usah malu sama gue. Nggak apa-apa kali. Ntar hari Minggu ya, gereja bareng ya. Ya. Malah diajak untuk bergereja. Tapi nggak apa-apa, ini namanya kan mereka sudah bestian, sudah berteman, jadi mungkin ini memang bercanda, tapi kalau serius juga ya nggak apa-apa juga. Karena mbaknya itu tadi ya, itulah ada temannya yang dibilang tadi kan, ada temannya itu punya dia. Jadi nggak apa-apa, sekali dia buka juga nggak apa-apa, kan gitu. Oke, kita next pada video berikutnya. Ini saya pilih makanan. Oke, kita next. Saya ada Al-Quran, saya ada uang tunai, saya ada makanan. Bapak pilih yang mana? Makanan. Makanan. Terus terang aja ya, maaf ya. Hah? Saya dari Buddha. Oh, dari Buddha. Oh ya. Iya. Jadi dia salah sasaran. Dia kira kan dia berhadapan dengan orang Islam. Jadi dia bilang ini Al-Quran, ini uang, ini makanan. Kau pilih mana? Ternyata dia pilih makanan. Kenapa? Karena dia agama Buddha.
Tapi bagi saya nggak tahu menurut kalian, tapi agak aneh. Kenapa kok mas-mas ini, ya mungkin kalau hanya untuk video challenge ya nggak apa-apa, tapi kalau hanya seperti itu, ngapain lah kasih Al-Quran lah. Ini kan mungkin kalau saya pun orang Islam ya, pasti saya milih juga makanan lah. Soalnya kalau ada di depan saya ya saya pakai itu. Tuh juga nanti saya punya, contohnya saya orang Kristen. Saya ditawarin pilih apa? Alkitab, makanan, atau uang. Bisa aja saya pilih makanan dengan uang. Kenapa? Karena saya punya Alkitab. Ada di handphone saya. Kalau dia bilang, oh kamu nggak rohani. Kalau gimana saya nggak rohani? Kebutuhan saya sekarang ini adalah makanan. Kan gitu. Tapi di komentar-komentar ini ada yang bilang, oh gimana kalau sebaliknya orang Kristen yang melakukan itu. Nanti dibilang ada Alkitab, pilih mana gini-gini. Pasti ada yang bilang nih, gimana komentar kalian? Oke, kita next. Ini ada di minimarket. Gue orang Kristen. Gue orang Islam. Karena sering main sama orang Islam, gue sering deket astagfirullahaladzim. Gue orang Islam, tinggal di rumah orang Kristen. Kalau gue pulang kerja, gue selalu bilang Shalom. Waalaikumsalam. Gue Kristen. Gak apa-apa lah, ganti-gantian toh. Nih, lu cobain nasi goreng dari Thailand. Lu cobain, enak banget. Pasti dia bilang bismillah. Nasi goreng di restoran Thailand. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bismillah? Gue orang Muslim, pergi makan sama orang Kristen. Mereka makan babi, gue minumnya titeh aja. Oh Tuhan Yesus. Ya, inilah bagian-bagian dari persahabatan antara umat Kristen dan Islam sebenarnya ya. Kalau kita seperti ini antara umat beragama, kita nggak usah ambil pusing lah, kita nggak haramkan ABC. Yang penting kan itu tidak melarang dan kemudian tidak melanggar aturan aja, kemudian itu tidak membuat iman kita goyah gitu ya. Tapi tentu saya tidak ikut campur dengan teman-teman dari Islam. Tapi kalau dari Kristen ya bebas-bebas aja lah. Sebut contohnya seperti dibilang tadi, Assalamualaikum lah, Bismillah lah. Kalau dia itu kan bahasa Arab. Itu bukan berarti hanya disebut oleh orang Islam doang. Kan gitu. Jadi bagi saya nggak masalah. Mau dia sebut itu bukan berarti dia sudah jadi agama Islam. Enggak. Gitu. Oke, kita next pada video berikutnya. Ini ada biru-biru apa ini? Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ke rumah. Loh, ini acara apa? Oh, ini ada Raffi Ahmad. Kayaknya ini di SCTV atau ya, yang penting ini acara di TV. Ini momen apa mungkin kalian tahu. Tapi yang penting ini si Raffinya kaget. Ini ada captionnya, POV kamu nggak malu sebut Tuhan Yesus di depan banyak orang karena dia pun penebus kamu di depan orang banyak. Wah, luar biasa. Captionnya itu bagus. Jadi artinya ibu-ibu ini dia nggak malu. Dia nyanyi, peduli amat gitu. Mau di depan orang banyak kah? Kan banyak kru-kru di TV di situ kan, banyak juga hostnya. Kemudian yang nonton kan orang banyak ya. Se-Indonesia kan gitu. Luar biasa untuk ibu-ibu ini, luar biasa. Kita next pada video berikutnya. Ini ada bapak-bapak bikin ngakak momen acara tahlilan salfok sama tanda salib bapak-bapak sampai tercengang. Toleransi itu indah. Kita ulang videonya. Kalian perhatikan di bagian bapak ini ya, di bagian bapak ini. Dia perhatikan sekali, ya, dia merhatiin sekali loh. Jadi dia matanya udah fokus di atas itu, udah gini matanya. Gak apa-apa Pak, Bapak nggak berubah, agama Bapak nggak berubah kok kalau sudah lihat salib, nggak apa-apa. Tapi luar biasa, mereka ada di rumah orang Kristen ini ya. Oke, kita next. Ini ada video apa lagi nih? Silakan kalian berikan komentar kalian. Teman-teman silakan berikan komentar kalian. Baik yang agama Islam maupun yang agama Kristen. Silakan. Soalnya saya agak ragu untuk memberikan komentar. Yang penting yang saya lihat adalah habis ibadah pulang. Itu kan momen Natal dan kemudian ada ibu-ibu yang gendong anak. Dia kasih tempat. Tempat-tempat gitu. Nggak tahu apa isinya ya.
Kan tadi nggak perhatiin lagi, tapi kalian bisa komen. Menurut kalian apa? Oke, kita next. Ini ada kisahnya kurangnya komunikasi. Oh, ini doa. Ya, dia udah makan, loh, dia muncratkan. Dia merasa salib. Saya juga kalau begitu pasti saya nggak bisa tahan ketawa. Ya sudah ambil duluan. Ini sering terjadi gitu. Kadang pun saya kalau lupa doa, tiba-tiba nanti udah tiba-tiba berdoa lagi. Sering kayak gitu-gitu ya. Tapi mungkin kalian bisa bagi pengalaman lah. Oke, kita next. Ini ada video Ibu Sri Mulyani. Saya baru bicara tentang technicalities-nya. Kalau hadir, maka dia harus dibiayai. Kalau dia dibiayai, maka dia harus ngambil pajak. Jadi Lukas 19, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Interpretasi saya sebagai Menteri Keuangan adalah kalau kita ngambil, tapi katanya Bu ini kan Zakius itu orang jahat, negara kan nggak jahat, ya moga-moga. Kita ngambil pajak seperti Zakius, then I have to pay back half of my possession to the poor. Jadi kalau APBN ngambil dari pajak, separuh harus untuk orang-orang yang tidak mampu dan miskin. Nanti kita lihat profil APBN kita ya. And then disebutkan di bagian keduanya, dan buat mereka yang saya ambil, mereka akan dapat 4 kali lipat benefit. Wah, memang ibu-ibu ini kan menggunakan konteksnya mungkin dari konteks kita sebagai orang Kristen, berarti ini kan pertobatannya Zakius ya. Ketika dia ambil pajak, ketika dia bertobat, dia ketemu Yesus, dia bersuka cita, dia mengembalikan. Dia mengembalikan bahkan 4 kali lipat kepada orang-orang yang dia sudah ambil, dan dia kasih kepada orang-orang miskin. Jadi ada 2 itu, dia memberi dan juga dia mengembalikan bahkan 4 kali lipat. Dan bagi saya ini, ibu ini sudah menggunakan ayat Alkitab, menggunakan Injil untuk memberikan pemahaman kepada warga Indonesia tentang pajak, tentang keuangan itu sendiri. Luar biasa menurut saya. Oke, kita next pada video berikutnya. Ini yuk nyanyi bareng-bareng. Kristenisasi jalur pensi. Jadi saksofonnya itu ratakan tanah bergelombang. Itu dia pakai itu. Tapi ada satu hal yang saya nggak setuju. Mungkin ini dari yang buat video ya. Ketika kristenisasi menggunakan musik itu. Harus dimaknai dengan benar. Kata kristenisasi itu jangan sembarang dipakai. Karena kristenisasi itu artinya ada unsur pemaksaan. Contohnya ini. Saya orang Kristen, saya pergi ke jalan-jalan, terus saya bilang ke orang, kamu mau gak jadi orang Kristen? Mungkin saya kasih sembako terus saya suruh, kamu harus jadi orang Kristen. Saya maksa. Atau dengan cara-cara saya supaya membuat orang itu betul-betul tertarik. Akhirnya pun mereka bukan melihat Tuhan lagi. Mereka mungkin melihat paksaan saya atau mungkin melihat pemberian saya. Akhirnya bukan memandang Tuhan. Akhirnya itu bisa menjadi indikasi bahwa itu adalah kristenisasi. Kalau hanya soal musik, itu kan gak ada unsur pemaksaan, hanya karena diperdengarkan aja. Banyak kok orang juga yang mendengar lagu rohani seperti di YouTube, di Spotify, dan media-media lainnya. Jadi bagi saya, kata untuk kristenisasi di sini gak tepat, tidak boleh. Itu sangat salah. Jadi bagi yang buat video ini, bagi saya ini sangat salah. Tapi untuk kalau sekedar nyanyi lagu rohani, pakai musiknya ya gak salah. Kan memang itu kan mereka juga gak ngerti. Gak ada unsur kristenisasi, ingat itu ya. Kita next. Ketika kamu menolong sesama, saat itulah Tuhan menolongmu. Oke. Ya ampun, itu bikin kaget loh. Yang di belakang itu bunyinya itu, gimana? Tadi kan dia duduk di situ tadi kan.
Kemudian tiba-tiba karena dia memperbaiki jalan yang sudah berlubang itu dan dia perbaiki lagi, tutup jalan. Tiba-tiba roboh di belakangnya. Wah, luar biasa. Dan inilah pertolongan Tuhan luar biasa. Selalu tepat pada waktunya. Bukan berarti Tuhan menolong hanya di saat kita menolong sesama, enggak. Tapi ada aja cara Tuhan menolong kita. Itu. Tangan Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita yang percaya kepadanya. Oke teman-teman, demikian aja video kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kiranya lewat video ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga kita juga diberkati. Silakan buang yang negatif. Berikan komentar kalian di kolom komentar. Berikan tanggapan kalian sepositifnya. Jangan komentar negatif. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.